Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Ari. Kami di sini tidak meragukan kontribusi Pak Mahfud dalam pembangunan hukum dan politik pada sistem demokrasi di Indonesia. Dari kasus cicak lawan buaya hingga terakhir kasus Sambo, Pak Mahfud. Namun saya yang mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini sedikit merasa gundah ketika Pak Mahfud masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa. Seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lalu dan sebagainya. Bagaimana argumentasi Bapak menanggapi kesan adanya pelemahan di KPK untuk selanjutnya menjadikan KPK sebagai alat penguasa? Adakah keinginan Bapak sendiri untuk memperkuat KPK seperti dulu? Sekian, terima kasih. Namamu siapa? Fakultas apa Mas tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Oke. Jadi biar kelihatan ke sudut-sudut, saya berdiri di sini aja. Tadi saya mencatat pertanyaan pertama dari Pak, sebelum Mas Bintang Wijaya ya, dari Pak Arijito tadi. Lalu kalau masalahnya pelik seperti itu, apa? Pak Mahfud tadi kan menyampaikan banyak masalah gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, oleh pemerintah? Saya kira kalau yang dilakukan itu sudah sangat banyak dan diketahui oleh publik. Cuma masalahnya jauh lebih banyak. Sehingga kalau saudara apa yang saya lakukan ya membongkar kasus-kasus itu. Tapi seberapa besar kekuatan Mahfud? Misalnya begini, saudara. Kemarin tuh ada orang korupsi menguasai perkebunan sawit negara puluhan ribu hektar itu selama 22 tahun. Minta hanya didenda dengan hukum administrasi sesudah ketahuan. Berapa dendanya selama 22 tahun? Itu pajaknya kira-kira cuma 375 M kalau dihitung pajak. Tapi kita tidak mau, kita pidanakan. Tahu enggak, di pengadilan itu dihukum 16 tahun dengan keharusan mengembalikan kekayaan negara karena kerugian uang negara dan ekonomi negara sebanyak 42 triliun. Jadi kerugian negaranya itu 2 triliun dari pajak dan denda-dendanya. Ekonomi negaranya itu yaitu penghasilan yang kemudian merusak tatanan perekonomian, tindak pidana pencucian uang, dihitung 40 triliun, dikabulkan oleh hakim. Tapi di tingkat Mahkamah Agung kalah lagi. Itu misalnya ya yang kita lakukan, kita tidak mau menyelesaikan ini administratif tapi harus pidana. Pidananya hanya dapat 2 triliun, akhirnya dari 42 dipotong menjadi 2 triliun dan hukumannya tetap 16 tahun. Sudah inkrah. Coba bayangkan 2 triliun 16 tahun hanya membayar 375 triliun. Itu pun masih mau kita perkarakan lagi. Dari kejahatan korporasinya kalau begitu sekarang. Itu kan orangnya tadi. Nah sekarang korporasinya. Atau pencucian uangnya. Mau kita kejar. Nah itu yang kami lakukan. Kalau ada yang begitu kita kejar. Tapi saudara, banyak sekali, ratusan atau ribuan masalah. Sementara yang kita jangkau mungkin sebulan, 2, 3 gitu. Nah kan kita yang kita bicarakan bagaimana yang lebih sistemik. Coba, saudara tahu orang namanya Surya Darmadi. Itu melakukan penipuan triliunan. Milik nasabah koperasi, tiba-tiba bebas. Oleh pengadilan dibebaskan. Bebas murni. Nah kalau sudah bebas murni kita tidak bisa naik banding tapi langsung ke kasasi.
Langsung ke kasasi saya bilang, kalau ini tidak dihukum, saya akan buka kasus lain untuk orang ini. Karena kasusnya banyak, ini kan nasabah. Kalau setiap nasabah dipanggil satu-satu suruh mulai, kewalahan dia. Akhirnya apa? Sekarang dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 16 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Nggak apa-apa, tapi orang bebas kita penjarakan. Gitu. Banyak yang begitu. Sambo, saudara, Sambo. Lah semua orang tahulah kasus Sambo itu. Itu rekayasanya sudah jelas, si Eliezer itu suruh ngaku, lalu kalau sudah ngaku, saya yang membunuh karena terpaksa, kasus ditutup, orang terpaksa kok. Tapi kita buka, kita pertaruhkan, saya pertaruhkan semuanya, ini harus diungkap, karena ini tidak masuk akal dari sudut apapun. Sampai detik-detik terakhir masih tidak ngaku. Sehingga akhirnya Eliezer coba didekati, akhirnya ngaku, buka semua. Dan sampai sekarang. Dan yang lain-lain lah, kita banyak kerjakan. Tapi kita kan tidak akan bicara kasus per kasus. Kalau kasus per kasus, bisa seperti tadi yang nyebut Artijo, hebat Artijo. Tapi apa dengan adanya Artijo lalu korupsi hilang? Enggak. Karena ini bukan soal orang, bukan soal ada Artijo atau Mahfud atau siapa, gitu. Ini soal kita, gitu. Kalau cuma orang sih, ya banyaklah orang yang bisa dicari, dimunculkan seperti ini. Tapi persoalan dasarnya apa di situ, kan itu. Nah, saudara Bintang Wijaya, ya tidak ragu saya kepada Pak Mahfud, tapi terus terang gundah. Karena apa? Misalnya terjadi pelemahan KPK. Iya, jadi begini saudara. Ketika undang-undang KPK yang baru ini diundangkan, kan muncul gerakan dari kampus-kampus menolak, masyarakat sipil menolak, mahasiswa menolak. Akhirnya Pak Jokowi pada bulan September itu mengumpulkan tokoh-tokoh kampus dan tokoh-tokoh civil society serta para negarawan-negarawan sudah sepuh lah. Waktu itu ada Emil Salim, Azumardi Asra, Gunawan Muhammad, Tuti Herati, Nur Hadi, saya, Ferry Amsari, Bivitri, diundanglah ada 42 orang ke istana. Pada waktu itu kita katakan itu salah tuh undang-undang. Terus gimana? Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden, wah itu menarik tuh. Dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu. Dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah, ramai setuju semua. Tapi kemudian saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya enggak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah perjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong, misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR, kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK, Perpunya kami tolak. Saudara bayangkan, ini Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik, ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Apa yang dilakukan? Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan Perpu, lalu dibentuklah Dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela. Tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi presiden, buat Perpu, tiba-tiba Perpu saudara ditolak. Nah kalau sekarang kita mau buat Perpu, dulu,
pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya gitu. Mengerti enggak terhadap persoalan? Kalau mengerti, jalan perpunya. Kalau waktu itu terus perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Mari kita perbaiki ke depannya nih bagaimana ya. Termasuk pemecatan pegawai. Apa tuh yang dilakukan Pak Mahfud misalnya? Ya, kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar. Karena apa? Karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN. Tapi diangkat sebagai pegawai tetap KPK, bukan ASN, sebagai pegawai tetap gitu. Di KPK namanya bukan ASN. Lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN. Ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi. Apa penghayatan kebangsaannya itu tadi. Nah sesudah tidak uji, orang yang baik-baik ini terbabat semua tuh, dibabat semua, babat semua. Nah saudara, secara hukum sudah selesai. Tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan. Gimana caranya ini orang bekerja baik-baik, apa? KPK-nya tidak mau nerima, pokoknya udah tidak lulus, tidak bisa. BKN sudah bilang begitu, Menpan RB bilang begitu, KPK-nya bilang begitu, terus gimana dong? Tidak bisa, lalu apa? Kita sampaikan, Presiden juga mengatakan janganlah, kenapa orang dipecat? Ya apa salahnya? Kan penting tuh orang seperti Novel. Itu Pak Presiden bilang ke saya, kenapa sih dipecat? Orang seperti Novel itu penting biar ada yang takut gitu. Tapi prosedurnya sudah dipecat, tidak lulus, sehingga apa? Kita sampaikan ke Presiden. Saya ngomong dengan Mas Uceng di sini yang sering memberi advokasi, Zainal Arifin Mukhtar. Pak, menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden. Presiden bisa ambil keputusan secara pihak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa. Akhirnya diminta masuk ke Polri. Nah sekarang mereka ASN-nya tidak hilang tapi tidak lagi di KPK. Cuma itu diberikan kepada mereka. Saya waktu itu khawatir juga jangan-jangan orang-orang ini tidak mau kan kita yang malu. Misalnya Senawi, Anda sudahlah jangan di KPK, mau masuk saja ke Polri. Lalu bilang saya tidak mau gitu kan kita yang malu udah nawari. Tapi kita dekati, mau enggak? Akhirnya dari 54 itu yang tidak mau hanya 2. Yang lain masuk semua ke sana sekarang. Nah saudara, kriminalisasi misalnya. Ya, muncul juga diskusi tadi malam. Itu sekarang kalau beda politik dikriminalisasi. Saudara, mungkin kriminalisasi itu kalau itu benar, itu mungkin permainan antar parpol. Karena parpol itu kan punya orang-orang juga, persaingan antar pengusaha. Karena kalau di pemerintah sendiri, Kejaksaan Agung sekarang itu menghentikan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kasus politisi sampai selesai pemilu. Itu pemerintah, Kejaksaan Agung dan polisi. Jangan yang menyangkut menteri, punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada, semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda, bukan ditutup, ditunda sampai saat itu. Karena di dalam pengalaman mau pemilu ada orang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal di berbagai daerah. Sekarang hentikan dulu. Nah yang KPK ini terus jalan. Tadi malam ada, saya refer tadi malam, karena tadi malam ada yang bilang gitu juga. Tetapi Pak Rimawan dari UGM bilang sebenarnya enggak juga loh. Orang yang katanya dikriminalisasi itu memang betul-betul terbukti kriminal dia. Bukan dikriminalisasi, memang kriminal sendiri. Nyatanya terbukti juga, misalnya menteri, ya gitu. Kalau formula kan enggak. Itu kan muncul, tenggelam, muncul. Kan sekarang enggak jalan juga gitu. Nah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.